Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u nida'al muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tidaklah jin, manusia dan sesuatu mendengar panggilan muazzin melainkan mereka itu bersaksi baginya muazzin pada hari kiamat. Kita pernah mendengar si fulan itu bang, kita pernah mendengar si fulan itu azan. Nanti kita di akhirat kita bersaksi menguntungkan dia, menguntungkan si muazzin itu. Makin banyak orang yang mendengar azan seseorang itu, makin banyak nanti saksi kebaikannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Sa'id. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yaplagha min azani. Artinya tangan zat yang maha pemurah itu di atas kepala muazzin sehingga ia selesai dari azannya. Artinya orang yang muazzin itu sewaktu dia azan, tangan Tuhan berada di atasnya. Arti tangan Tuhan itu ditakwilkan oleh para ulama khalaf, rahmat Tuhan yang khusus mengalir kepadanya di waktu dia muazzin itu. Yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yaplagha min adhani. Dan ada yang mengatakan mengenai tafsir firman Allah Azza wa Jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang azan, muazzin. Maksudnya muazzin itu adalah muazzin yang salat berjamaah. Karena azan itu kita sembahyang sorangan sunat juga azan, tapi lain termasuk dalam fadilat ini. Fadilat yang kita baca ini adalah untuk muazzin yang dilanggar di masjid, di musala. Nah ini maksudnya. Nah ulama fikih memberikan beberapa syarat sehingga orang itu bisa menjadi muazzin. Jadi kada semua orang bisa jadi muazzin. Mereka mengatakan pertama, orang yang jadi muazzin itu al-Islam, orangnya Islam, jelas sudah itu. Yang kedua tamyiz, artinya orangnya sudah tamyiz, sudah ada akal. Biasanya di atas 7 tahun tamyiz itu, di atas umur 7 tahun. Jadi yang jadi muazzin itu kada sarana mahadang balik. Kalau sudah mumayyiz, sudah kawa jadi muazzin. Yang ketiga az-zukurah, laki-laki. Bini-bini kada boleh azan, haram. Kenapa? Karena menyerupai pekerjaan laki-laki. Azan hanya bini-bini haram. Kenapa? Padahal zikir tuh. Kenapa haram? Karena menyerupai pekerjaan laki-laki. Apalagi baju laki-laki makinnya haram. Berselawar kayak selawar laki-laki makinnya haram. Azan aja haram karena itu gawian laki-laki. Diserupai oleh bini-bini kada boleh. Az-zukurah. Yang keempat arifun bidukhulil waqti, tahu dengan masuk waktu. Nah itu mangkawa jadi muazzin, mengerti di waktu ini, jam ini masuk waktu zuhur, jam ini masuk waktu asar, jam ini masuk waktu maghrib, tahun itunya. Nah jadi 4 macam itu syarat orang nang jadi muazzin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Artinya apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ranjak kita banyak mendengar azan nih, di kota nih ya. Ada yang azan di hulu, ada yang azan di hilir, ada azan nang di situ, nama-nama nang disahuti. Jadi samuan itu baik disahuti. Cuma kalau kita menyahuti satu daripada itu, gugur tuntutan. Gugur tuntutan. Kita dituntut untuk menyahut orang azan. Dimanapun orang azan itu disahut. Coba kalau banyak orang muadzin di situ kamari kita mendengar, kita menyahut satu orang muadzin di antara mereka sudah cukup. Kita kalau menyahuti samuan lebih baik lagi. Sesungguhnya yang demikian itu menirukan ucapan muadzin. Nah, ini keuntungan untuk perempuan, keuntungan untuk bini-bini. Bini-bininya azan kada boleh, ini menyahuti dituntut, menyahuti dituntut. Jadi dapat juga ini fadilat azan itu. Sesungguhnya yang demikian itu menyahut azan tadi menirukan ucapan muadzin. Muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali pada dua hayyalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka pada keduanya itu ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, jangan hayya 'alas shalah aja menyahuti la haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam istilah bahasa agama, bahasa Arab, hayyalah, hayyalah itu artinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kayak basmalah ya. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Misalnya kita bersama-sama ujar membaca hauqalah. Kenapa hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Membaca hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu singkatan-singkatan. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada perkataan ucapan muadzin waktu iqamah qad qamatis shalah, artinya salat telah berdiri, agar ia mengucapkan aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Artinya Allah mendirikannya dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Jadi pendapat yang mu'tamad daripada ulama, kalau kita sembahyang berjamaah itu makmum tuh duduk aja sampai tuntung doa. Biasa kebanyakannya bilangnya si kamat nih, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, berdirian ha. Padahal jangan berdiri dulu sampai tumpang baca doa, hanya kena berdiri. Nah, itu aturannya yang bagus. Qad qamatis shalah artinya salat telah berdiri. Ujar sinang kamat nih, kita nang jamaah menyahut aqamah Allah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Munnya kasakapanjangan itu aqamah Allah cukup aja juga. Dan ketika taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan subuh. Itu khusus bang subuh aja.
agar ia mengucapkan sadaqta wa barirta wa nasahta. Sadaqta, kamu benar, wa barirta, berbuat baik kebaikan, wa nasahta, dan memberi nasihat. Itu artinya as-salatu khairum minan naum. Jawabannya sadaqta wa barirta wa nasahta. Ketika selesai azan, ia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athhul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, wahai Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini dan salat yang berdiri, berikanlah kepada Muhammad akan perantaraan, keutamaan dan derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah beliau pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Nah, ujar Rasulullah dalam hadis beliau, siapa membaca doa tersebut sesudah azan atau sesudah qamat, halat lahu syafaati, orang itu pasti dapat syafaatku kaina di hari kiamat. Halat lahu syafaati. Nah, jadi muazzin tadi syaratnya ada 4. Kemudian azan ini bisa sah bisa kada sah. Bila azan itu kada sah, ada berpahala artinya dan diulang. Ada syaratnya sah azan itu. Yang pertama tartib. Tartib hayya 'alas shalah itu berdahulu daripada hayya 'alal falah. Asyhadu an la ilaha illallah berdahulu pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tartib ngarannya. Urutannya pas. Yang kedua muwalat. Bang itu azan itu atau qamat itu mesti berturut-turut. Jangan bermandak lawas. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal wudu, bawanya baudu. Nah, tontong baudu bahasa maka azan itu putus sudah mualatnya ngarannya, kalawasan jaraknya antara kalimat-kalimat itu mualat. Yang ketiga syaratnya azan itu dukhulul waqti, masuk waktu. Kecuali subuh boleh sesudah jam 12 malam. Kalau selain subuh mesti masuk waktu. Bila azan sebelum masuk waktu haram, dosanya dosa besar. Hati-hati tukang azan itu, muazzin itu harus yakin bujur bahwa waktu sudah masuk. Ada kawa kira-kira berusia belum azan, nah bukan pahala yang didapat tapi dosa. Bahkan ulama mengatakan minal kabair, termasuk dosa yang besar. Dukhulul waqti, masuk waktu. Kaunuhu min wahidin, keadaannya itu azan dari satu orang. Azan itu saikong awal sampai tuntung saikong aja. Udah boleh bergantian separuh-separuh. Kaunuhu bil arabiyyah, azan mesti bahasa Arab. Nang keenam al-jahru idza kana li jamaah, benyaring kalau mau sembahyang berjamaah. Nyaring. Kalau suara kada nyaring, kada usah jadi muazzin. Harus suara nang nyaring maka. Ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ada azan ini, sahabat-sahabat berunding. Mengapa nang bagus caranya supaya kau mengumpulkan orang sembahyang ini nah. Azan belum ada lagi waktu itu. Nah jadi ada sahabat yang memberi saran, kita ulah luncing. Bila ting 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 ini sembayangan. Ujar sahabat yang lain tuh macam kayak Nasrani kan itu luncing itu, kayak gereja kita jadinya lah. Nah, ada juga saya memberi saran, bila waktu sampai kita nyalakan api.
Sehingga kukus nah tinggi ke atas berarti sembahyang masuk waktu. Sahabat nelayan mengatakan tuh kayak agama Majusi ini tuh, api-api ini tuh. Ada mengadakan terumpit, ada dauh, macam-macam sarannya. Akhirnya kata kesimpulannya, kata keputusannya. Nah malam itu ada salah seorang sahabat Nabi yang bermimpi dilajari azan, dilajari qamat. Begitu nya bangun guring, dia datangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun tadi bermimpi bahwa hendak sembahyang itu lebih baik di azan seperti ini. Nah, azan. Nah, lalu jadi Nabi itu diterima. Lalu orang ini hendak jadi muadzin sekaligus. Ya Nabi kan pernah jadi muadzin, suara ikam tuh kada nyaring. Suruh Bilal yang jadi azan. Bilal lebih nyaring daripada engkau suara. Fa innahu anda minka sauta. Bilal lebih nyaring, lebih merdu suara daripada engkau. Nah, padahal nama mimpi itu inya asalnya. Tapi karena suaranya kada nyaring, kada diangkat Rasulullah sebagai muadzin. Bilal yang disuruh karena Bilal lebih keras, lebih nyaring suaranya. Nah, jadi itu syarat sahnya azan. Dan lagi oleh para ulama mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa azan ini gunanya bukan hanya untuk salat, bukan hanya untuk salat. Azan ini bisa digunakan untuk orang yang sedang duka cita, orang yang sedih, dibangakan di telinganya. Bukan inya nang bang kada, orang lain suruh bangakan di telinganya itu. Nah misalnya orang ini imbah kehilangan kah, imbah kematian kah, sedih taungut menangis, nah bangakan di telinganya itu menghilangkan duka cita. Yang kedua, bang ini disuruh juga oleh Rasulullah dalam beberapa hadis beliau di telinga orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan bangakan, kada usah bakamat, bang aja. Wal ghadban, orang yang sedang marah, orang tuh nyari-nyarik, bang saya kok ngerana di situ. Wal ghadban, ketika sedang marah. Wa man sa'a khuluquhu min insan aw bahimah, dan sunat juga dibangakan itu orang itu jahat perangainya, baik itu manusia atau binatang. Kuda misalnya kada kawa diatur penyipakan segala macam, bangakan di telinga kuda itu. Atau ada manusia nang akhlaknya kada baik, bangakan di telinganya. Masih kanak-kanak kira-kira itulah Tuhan ngalih dibangakan di telinga tuh. Kanak-kanak binang ngalih diurus, bangakan di telinganya. Wa man sa'a khuluquhu min insan wa bahimah. Wa indal harik, ketika kebakaran, orang kebakaran tuh bang, jangan berarti lanjang bangnya, kada jadi pajah apinya, tuang bang berarti lanjang. Musuhnya nang bang tuh baudo, menghadap kiblat, bapakaian baik, naik kas rumah bang, nah itu ini bang beti lanjang, bebangat apinya lagi. Nah indal harik, ketika kebakaran itu bang aja kada usah kamat. Nah kemudian menurut pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, sunat juga azan itu ketika mayat diturunkan ke kubur. Dhaif itu. Kalau yang mu'tamad kada sunat azan waktu menurunkan mayat ke kubur. Itu yang mu'tamad kada sunat. Yang sunat tuh kaulnya dhaif, pendapatnya dhaif. Tapi mau dipakai kada apa-apa, berdosa kada, baik aja. Kada tersalah kada. Misalnya orang mati masuk kubur ada nang bang, itu kada tersalah. Ada aja pendapat yang membolehkan, cuma dhaif itu. Nah kemudian lagi disunatkan bang lawan kamat.
kedua-duanya yang tadi semuaan azannya aja kamat kada ada, ini azannya sunat kamatnya sunat. Khalfal musafir, di belakang orang musafir. Nah, artinya orang hendak bepergian. Nah sunat itu bang lawan kamat, lawan kamatnya. Kemudian lagi yang sunat azan lawan kamatnya itu fi uzunil maulud, pada telinga anak yang baru lahir. Akan-akan yang bakal keluar itu mbaknya dibersihi langsung diazankan di sebelah kanan, dikamatkan telinga kiri. Nah untuk nang sebuting ini kada syarat laki-laki, bini-bini boleh membanggakan mengamatakan itu. Untuk nang beranak nih, misal beranak ada lakian lihat bidan suruh bang kamat sekaligus sama sekali semuaan. Jadi ini dibolehkan perempuan untuk soal bang di telinga anak-anak yang baru lahir itu boleh bini-bini. Sa'id bin Musayyab berkata, Sa'id bin Musayyab, boleh juga dibaca Sa'id bin Musayyib. Ini minantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Rasul, minantunya Sa'id bin Musayyab. Ini disebut tabi'in kabir. Tabi'in kabir, tabi'in yang tua. Sa'id bin Musayyab berkata, barang siapa yang salat di tanah lapang, niscaya di sebelah kanannya ada malaikat yang salat dan di sebelah kirinya ada malaikat yang salat. Jika ia azan dan iqamah, maka di belakangnya salat malaikat yang banyak seperti beberapa gunung. Nah, ini orang dalam perjalanan, orang dalam musafir. Nah, sampai waktu sembahyangnya di tengah jalan, di padang sawang tempat kada ada orang, sembahyangnya biasa kada bebang kada bakamatan. Itu malaikat ada hadir sebelah kanan kirinya aja. Tapi kalau nyabang lawan kamatnya, nah itu malaikat di belakang pun banyak bergunung-gunung jumlahnya. Nah apabila kita sembahyang kita banyak mempunyai qadaan, itu cukup kita azan pertama aja, selanjutnya kamat aja lagi. Misal mangkada 5 waktu, bang dulu kamat zuhur gawi, kayaknya asar bang kamatnya aja lagi. Nah sama lah yang menjama, baik jama takdim atau jama takhir, azan cukup sekali, kamatnya 2 kali.